Ketika proses pembelian properti, masyarakat diharapkan memperhatikan 4 hal. Saat ditemui di kantornya, Notaris Iputu Indra Mandala Putra mengatakan langkah tersebut merupakan upaya dalam mencegah terjadinya penipuan dalam bertransaksi atau jual beli rumah. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membeli rumah adalah aspek legalitas. Aspek legalitas terdiri dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki, yakni sertifikat tanah beserta izin mendirikan bangunan atau IMB. Indra menambahkan yang lebih krusial lagi adalah mengenai permasalahan tanah, karena seperti diketahui banyak permasalahan tanah yang dilakukan developer atau pengembang saat membangun perumahan. Seperti contohnya ada perjanjian antara pengembang dan pemilik tanah atas nama. Namun karena tanah akan dipecah-pecah untuk dijadikan perumahan, maka tidak dulu dilakukan peralihan hak atas nama pengembang, karena akan terjadi double pajak. Sehingga untuk menghindari hal itu, untuk sementara sertifikat tidak dialihkan ke pengembang, namun nantinya akan langsung dan sekaligus peralihan atas nama kepada masyarakat atau orang yang membeli rumah tersebut. Yang ketiga adalah terkait akses. Tentu tidak ingin membeli rumah tapi tidak memiliki akses menuju rumah tersebut. Hal ini sangat penting karena sesuai dengan peraturan kantor pertanahan, yakni tanah yang dipecah sertifikatnya menjadi bagian perumahan atau menjadi bagian perkafling wajib memiliki jalan. Dan keempat adalah pengecekan bersih sertifikat di kantor pertanahan sebagai lembaga yang memiliki otoritas pada pertanahan ketika tanah akan dipecah dalam bentuk kafling. Itu tentu yang paling pertama diperhatikan sebelum kita melakukan pembelian itu adalah aspek legalitas. Aspek legalitas ini terdiri dari apa aja? Tentu yang pertama terdiri dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki. Contoh, untuk properti yang berbentuk tanah saja, itu tentu yang harus diperhatikan adalah sertifikat tanahnya. Lalu untuk properti yang berbentuk rumah, berarti yang harus diperhatikan adalah sertifikat tanah beserta izin mendirikan bangunan. Kenapa izin mendirikan bangunan ini juga sangat penting? Karena jika suatu bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka dapat dipastikan bangunan tersebut tidak membayar retribusi kepada negara, dalam hal ini kepada pemerintah daerah, dan tentu saja tidak memenuhi peraturan-peraturan, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk bangunan itu dapat berdiri di atas tanah tersebut. Yang lebih krusial lagi adalah mengenai permasalahan tanah, karena seperti yang telah kita ketahui, banyak terjadi permasalahan-permasalahan tanah, baik antara developer pengembang yang membangun perumahan, juga dari developer perorangan maupun yang berbentuk badan hukum seperti PT. Jadi masalah tanah ini sangat penting. Kenapa? Karena pertama kita harus clear dulu terkait sertifikat tanah. Apakah sertifikat tanah ini sudah atas nama pengembang, baik itu pengembang yang berbentuk badan hukum maupun pengembang yang perorangan atau pribadi. Yang kedua, jika memang belum atas nama pengembang, apakah ada dokumen yang menjelaskan bahwa hubungan antara pengembang, hubungan antara pemilik tanah atas nama sertifikat dengan pengembang ada hubungan hukumnya. Contoh, dia sudah membuat perjanjian jual beli antara pengembang dengan pemilik tanah atas nama. Cuman karena nantinya tanah ini akan dipecah-pecah, dibuat kafling-kafling, dibuat perumahan, maka tidak dulu dilakukan peralihan hak ke atas nama pengembang karena akan terjadi double pajak. Jadi untuk menghindari itu, maka untuk sementara sertifikat tanah tidak dialihkan ke pengembang, namun nantinya akan dilangsungkan sekaligus peralihan kepada masyarakat atau orang yang membeli perumahan tersebut. Sementara itu saat dikonfirmasi salah satu perusahaan properti yakni Gria Damai Properti yang berkantor di Jalan Sekar Jepun 4 nomor 15 Kertalangu Denpasar Timur menyatakan aspek legalitas menjadi hal utama, bahkan siap melayani dan menjelaskan dengan detail. Atau bisa menghubungi WA di nomor 081 337 69 7117.